Baik, oke. Untuk cara kedua, ini, kita menggunakan konsep, yang biasanya waiters itu punya aksesnya masing-masing, ada lebih dari satu waiters yang di mana dia akan handle beberapa pos gitu ya. Nah, kalau ini kita kasih akses, untuk perangkat ini di tiap meja. Jadi nanti bisa dipilih ketika buka, outlet gitu ya, itu pastikan dari masing-masing perangkat yang ada di meja itu sudah login ke akses, POS-nya nih, untuk pelanggan bisa melakukan order dari meja di perangkat tersebut, gitu. Jadi sudah standby seperti ini tampilannya ya. Di sebelah kiri sudah ada kategorinya, pelanggan juga bisa lihat kalau misalnya nanti sudah di-setup nih produk-produk yang sedang promo gitu ya, produk-produk yang paket, favorite menunya apa nanti gitu yang ada di, restonya gitu ya, ataupun nanti ada kategori-kategori lainnya, gitu. Pelanggan nanti ketika misalnya, ada orderan gitu ya, mau masukkan orderan, dia bisa pilih untuk menu yang diinginkan apa, gitu ya. Nah, terus kemudian misalnya aku ada ekstra dia masukin sekaligus ekstra-ekstranya apa gitu ya. Terus kemudian, minumnya apa gitu ya. Nah, ketika dia proses bayar, dia ini nggak bisa proses langsung pembayarannya di sini, gitu. Karena ini hanya kita buka aksesnya untuk si pelanggan hanya bisa order, gitu. Kalau bayar nanti tetap ke kasir atau mungkin ada kasir yang mobile untuk datengin ke mejanya, gitu. Nah, di sini ketika pelanggan sudah masukkan orderan, pelanggan diinformasikan untuk masukkan nama pelanggannya dia, gitu, datanya dia nih, gitu. Tapi kalaupun tidak, itu nggak masalah gitu. Cuman ini lebih baiknya pelanggannya itu dimasukkan data si pelanggan tersebut, gitu. Dan biduan gitu ya, nah, gendernya, yang lainnya opsional, kalau untuk nomor telepon ini bisa di-random aja, gitu. Terus kemudian simpan, supaya nanti dari kasir dan kitchen, bisa tahu ini pelanggan atas nama siapa nih yang order, gitu ya. Nah, ini kalau pelanggan sudah order, dia cukup klik simpan saja, nanti orderan akan tersimpan dan juga masuk ke bagian kasir dan juga kitchen, seperti itu. Tuh. Nah, nanti kalau misalkan nama pelanggannya ini nggak dimasukkan nih, itu dari sisi kasir atau kitchen bisa lihat dari bagian, kasirnya nih, gitu ya. Jadi pas diklik orderannya, itu mereka bisa lihat, "Oh, ini meja satu," gitu ya. Nanti kalau aksesnya dari meja 2, "Oh, ini berarti meja 2," kayak gitu. Nah, diinformasikan juga untuk pelanggan ketika mau ada tambah orderan, bisa langsung untuk order lagi sebetulnya dengan buka struk baru gitu ya, kalau struknya berbeda nih ya. Tapi kalau misalnya struknya mau digabungkan aja secara konsep, nanti bisa arahkan pelanggan untuk masuk ke orderannya dia, gitu. Jadi nanti mungkin di sini akan ada beberapa orderan dari meja yang lain juga gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan orderan untuk pilih tambah pesanan, itu. Baru tambahannya apa, gitu, pelanggan bisa masukkan lagi, gitu. Nah, ketika sudah, itu simpan lagi aja, gitu. Nah, cuman jadinya kalau pakai akses waiters yang memang dibuka di masing-masing perangkat di meja, itu dari pelanggan bisa lihat nih, orderan yang tersimpan itu dari meja-meja nomor berapa aja, gitu ya. Mereka bisa lihat, gitu, ya, gitu. Cuman lebih enaknya karena mereka nggak perlu, via website gitu. Cuman memang untuk saran terbaik kita melalui, web order yang tadi gitu. Bahkan, dari sisi merchant nggak perlu lagi ngadain setiap meja itu satu perangkat, gitu ya. Nggak perlu pakai perangkat, cukup ditempel aja web order mejanya, gitu. Supaya lebih mudah dari sisi pelanggan maupun dari sisi, kasir dan kitchen, gitu ya. Karena kalau dari sisi pelanggan misalnya pakai perangkat yang dari resto, mungkin dia ada ketidakterbiasaan gitu ya, jadinya malah bingung, jadi ujung-ujungnya panggil staff lagi nih untuk dibantu arahin ketika misalkan mau order, seperti itu.